Di mana sekarang Indonesia benar-benar dicengkeram oleh dua negara ini, Cina dan Amerika. Ya. Nah sekarang bagaimana Cina dan Amerika merusak generasi, ya kan? Jadi ternyata Amerika dan Cina kerjasama, ya kan, untuk merusak generasi Indonesia. Bagaimana strateginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat yang dimuliakan Allah, sore hari ini kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian, dengan tema umat menghadapi masa-masa yang cukup berat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Akan datang kepada kalian masa kenabian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kitab sirah nabawiyah, masa kenabian itu kurang lebih sekitar 23 tahun. Periode Makkiyah kurang lebih sekitar 13 tahun. Periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Ya, kurang lebih 23 tahun. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa'a. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Mulai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kurang lebih sekitar 30 tahun. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu
mulkan adhan fayakunu masya Allah antakuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit, sebagaimana Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Salabi, beliau pakar sejarah dunia Islam. Beliau tulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Hampir 1300 tahun. Jadi golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah. Fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa'a. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa 100 Sa'ah, di mana masa periodisasi mulkan jabriyah itu seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini. Dan ini periodisasi yang keempat ini kita hidup sekarang ini. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah, yang skopnya tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Jadi pembahasan kita nanti pada periodisasi sejarah yang keempat, di mana Allah mengabarkan dalam surah Al-Imran ayat 140 tentang pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Makanya di sini simbolnya Al-Yahud wan Nasara. Ya kan? Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir, Al-Yahud wan Nasara. Dan ini diungkap oleh Dr. Muhammad Nasir, apa Dr. siapa itu? Yang Perdana Menteri Malaysia, bukan Anwar Ibrahim, yang Mahathir Muhammad yang dulu. Itu ketika ada pertemuan dunia Islam di Kuala Lumpur, Malaysia, beliau memberikan statement, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy, boneka. Nah, boneka sebelah kanan itu kapitalisme Amerika, boneka sebelah kiri sekarang Cina, komunis Cina. Jadi sekarang yang mencengkeram Indonesia itu Cina dan Amerika, dua-duanya mencengkeram Indonesia. Kemudian sebelum kita bahas secara rinci, ibu-ibu, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kelima, yaitu masa Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi beliau dibaiat di depan Ka'bah. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa 100 Sa'ah, Imam Mahdi itu dibaiat di depan Ka'bah persis antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya itu. Ya. Nah, sekarang kita pembahasan pada periodisasi sejarah yang keempat, ya. Di mana sekarang Indonesia benar-benar dicengkeram oleh dua negara ini, Cina dan Amerika. Ya. Nah, sekarang bagaimana Cina dan Amerika merusak generasi, ya kan? Karena ibu-ibu ini madrasah bagi anak-anaknya, ya kan? Jadi ibu-ibu ini madrasah bagi anak-anaknya yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan. Jadi ternyata
Amerika dan Cina kerjasama, ya kan, untuk merusak generasi Indonesia. Bagaimana strateginya? Amerika untuk merusak generasi Indonesia lewat pornografi. Nah, ini. Coba ibu-ibu, hampir kurang lebih 888 situs pornografi itu benar-benar menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dan itu bisa diakses lewat HP anak-anak kita tanpa sensor. 888. Apalagi yang kita saksikan, parpol merah yang menguasai Indonesia itu sampai memberikan satu statement, situs Islam itu lebih berbahaya daripada situs pornografi. Sehingga akhirnya, karena yang berkuasa itu Partai Merah di Indonesia, akhirnya situs Islam dibredel oleh Menkominfo waktu itu, Pak Rudiantara. Situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Sehingga apa yang terjadi, ibu-ibu? Ini benar-benar tantangan berat bagi ibu-ibu semuanya. Jadi ternyata dampak daripada dibuka keran lebar-lebar situs-situs pornografi di Indonesia sampai ke tingkat desa, itu sekarang di Indonesia anak SD memperkosa anak TK, anak SMP melahirkan di sekolahnya, anak SMA melahirkan di sekolahnya, mahasiswi setelah lahir janinnya langsung dimasukkan kresek, dibuang di sampah. Bahkan angka aborsi di Indonesia yang diumumkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, itu angka aborsi per tahun itu sudah 3 juta. Itu yang terdata. Angka aborsi, ya, itu yang terdata 3 juta lebih. Belum yang lewat dukun-dukun bayi, iya kan? Itu. Bahkan lembaga-lembaga riset di Indonesia setelah melakukan riset dampak daripada pornografi yang disebar oleh Amerika lewat HP ponsel anak-anak kita, itu ternyata angka penyimpangan seksual tingkat SMP dan SMA itu sudah 60%, ya kan? Bahkan ibu-ibu, di tingkat mahasiswa itu contoh di Jogja, dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta disebar kuesioner. Hasilnya 97, sekian persen mahasiswi dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jogja itu sudah mengaku sudah hamil duluan. Ini. Dan itu dilakukan di kos-kosan mahasiswa yang tidak punya tuan rumah. Nah, itu. Jadi seperti itu di Jogja. Belum lagi di kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini. Jadi benar-benar ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Nah, ini sudah terjadi. Jadi penyakit yang pernah diderita pada masa Nabi Lut alaihissalam sekarang di Indonesia muncul, ya kan? Bahkan beberapa waktu yang lalu ibu-ibu disiarkan di stasiun televisi nasional, itu di kawasan Jakarta Utara kalau tidak salah, itu ratusan komunitas gay. Jadi laki zina sama laki. Jadi di stasiun televisi mudo kabeh, Pak, telanjang semuanya.
Jadi laki berzina dengan laki. Akhirnya ditangkap oleh kepolisian Jakarta Utara kalau tidak salah waktu itu. Jakarta Utara apa Jakarta Selatan gitu. Nah, setelah itu besoknya presiden memerintahkan untuk melepaskan ini tadi. Karena di Indonesia sah sudah. Undang-undang LGBT sudah disahkan oleh DPR RI. Jadi sekarang makanya seringkali saya pakai perkataan yang agak vulgar gitu, ya kan? Jadi agak yang tidak sopan gitu. Tapi itu saya sampaikan. Kenapa? Supaya mereka ini langsung respon gitu. Saya pakai bahasa kasar. Seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari anjing betina. Tapi sekarang di Indonesia, laki yang dicari laki. Ini kan berarti lebih rendah dari anjing. Jadi seperti itu. Ternyata ibu-ibu, ya, ternyata ada seorang ustadz yang lebih kasar lagi dari ucapan saya tadi, ya kan? Kok yang dicari lubang tai? Itu loh. Jadi ini kan lebih kasar lagi. Nah, itu loh. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekarang komunitas gay di Indonesia, yang itu ribuan di Indonesia, ibu-ibu kalau dengar datanya seluruh Indonesia. Jadi komunitas gay itu sekarang sudah terkena penyakit sarkoma. Ada penyakit sarkoma melebihi penyakit AIDS. Jadi dia tergerogoti, dagingnya sampai kurus, mati. Bahkan tidak hanya itu, banyak sekarang satu penyakit dari orang-orang komunitas gay ini, duburnya itu sudah terjadi kerusakan, sehingga dia ketika buang air besar itu tidak terkontrol. Jadi harus pakai pampers, gitu. Harus pakai pampers, terus keluar tanpa sadar. Nah, itu. Jadi itu rusak duburnya. Nah ini. Jadi ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata Amerika merusak generasi muda Indonesia ini sudah luar biasa. Sementara Cina merusak generasi Indonesia dengan dropping berapa? 600 ton se-Indonesia. 600 ton. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang sekarang ini dilakukan oleh dua negara adidaya. Kenapa? Sasarannya kok generasi muda. Karena kalau sudah generasi mudanya rusak, otomatis Indonesia ke depan akan mudah dicengkeram oleh dua negara adidaya ini. Oleh karena itu tugas ibu-ibu, ya kan, tugas ibu-ibu berat, ya kan, untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita, ya, jangan sampai terjerembab oleh ini tadi, serangan ini tadi, satu lewat pornografi, satu lewat narkoba. Nah, ini. Jadi bagaimana? Jadi nggak mungkin ibu-ibu ketika anak-anak kita, ya kan, ketika anak-anak kita melihat, apalagi kalau sudah dapat tugas dari sekolahan, ya kan, dapat tugas dari sekolahan, contoh buat semacam laporan ilmiah tentang serangga. Akhirnya anak-anak kita buka Google serangga, keluarlah gitu. Kan tidak mungkin isinya serangga semua, pasti di situ ada pornografi. Sementara anak-anak kita rasa ingin tahunya luar biasa. Nah itu, sehingga dari situ ibu-ibu nggak mungkin ketika anak kita membuka pornografi terus ibu bawa kayu gitu, bawa pentungan, ya kan, terus akhirnya anak kita dihajar gitu. Itu justru akan melahirkan psikologis anak jadi pendendam. Oleh karena itu ketika menghadapi tantangan seperti itu, dekati dengan persuasif.
Dekati dengan pendekatan-pendekatan yang bijak dan arif. Nah, pornografi itu lebih dahsyat, lebih berat daripada narkoba. Karena kalau pornografi itu yang dihantam otaknya. Otaknya itu yang dihantam. Gitu. Dan otomatis ibu-ibu yang dimuliakan Allah, implikasinya lebih besar, dampaknya lebih besar. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu semuanya adalah madrasah bagi anak-anaknya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kita ini sudah eranya sudah beda dengan kita. Anak-anak kita ini sudah eranya era digital, ya kan? Semuanya serba digital, ya kan? Jadi nggak mungkin anak-anak kita mungkin nggak pakai HP itu, otomatis ya mereka semuanya seperti itu. Ini sudah eranya, zamannya sudah. Tapi insya Allah masih ada peluang kita dekati anak-anak kita dengan persuasif. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya di samping itu juga doa yang diutamakan, ya kan? Terutama pada sepertiga malam, 2/3 malam, doa seorang ibu kepada anaknya itu, masya Allah, lebih ijabah, ya kan? Rabbi habli minas salihin, ya kan? Setelah kita baca tasbih, ya kan? Kita mohon kepada Allah, Rabbi habli, terutama pada saat sujud akhir, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah karuniakan kami ya Allah anak yang soleh solehah. Nah, itu jadi seperti itu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketika kita dicengkram oleh dua kekuatan tadi, yang sekarang di Indonesia itu bukan rahasia lagi. Bagaimana realitas umat? Ternyata umat sudah tidak lagi menjadi subjek, tapi sebagai objek, ya kan? Bukan lagi umat pengarah, tapi umat yang diarahkan. Bahkan kita saksikan dunia syarat fitnah. Nilai-nilai jahiliyah modern mendominasi kehidupan sebagian kaum muslimin. Para penguasanya ngatur masyarakat bukan dengan bimbingan wahyu ilahi, melainkan dengan hawa nafsu dan fanatisme partai yang itu mengarahkan pada hizbiyah, asabiyah. Bahkan berbagai lini kehidupan umat manusia diatur dengan nilai-nilai dajjal, sistem dajjal yang asli memang belum muncul, tapi sistemnya sudah muncul di mana-mana di seluruh dunia. Jadi contoh di Indonesia, akidahnya kita dipaksa untuk menerima akidah pluralisme agama. Bahkan yang nggak tanggung-tanggung, yang minta itu Menteri Agama, agar umat Islam menerima pluralisme agama. Pluralisme agama itu satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Bahkan tidak hanya itu, yang kita saksikan di Indonesia tidak hanya agama pluralisme agama, tapi salamnya juga salam pluralisme. Dan itu sudah diamalkan mulai presiden sampai RT. Apa? Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sore, terus om, ya kan? Salam kebajikan, salam macam-macam itu, ya kan? Itu kalau diamalkan oleh umat Islam, jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, itu masuk nawakidul Islam, batal Islamnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Itu masuk nawakidul iman, batal, gugur imannya. Tapi itu menjadi hal yang biasa di Indonesia, ya kan? Dan itu diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Makanya ibu-ibu kalau ada pertemuan apa itu PKK dan sebagainya, ya kan, biasanya ada salam pluralisme itu kan, ya kan? Nah seperti itu bisa membatalkan syahadat kita, bisa membatalkan iman kita. Bahkan Majelis Ulama Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Nah ini sudah diingatkan. Nah ini satu-satunya pengurus Majelis Ulama yang berani mengeluarkan fatwa haramnya pluralisme agama, salam pluralisme agama, itu Majelis Ulama Jawa Timur. Kemudian politiknya dengan demokrasi liberal, sosial budayanya dengan materialisme liberal, ekonominya kapitalisme, pendidikan dan hukumnya sekuler, agama dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang kita saksikan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini sekarang kan nyata-nyata kita itu
Indonesia sekarang dijajah oleh oligarki. Oligarki itu apa, Bu? Oligarki itu siapa? Cina, ya kan? Jadi Indonesia itu sekarang sedang dijajah. Kalau dulu dijajah oleh Belanda, sekarang dijajah oleh Cina. Ini nyata. Jadi dulu Cina di Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda jadi kolaborator, dukung penjajahan, ya kan? Bahkan jadi mata-mata. Dari mata-mata untuk memata-matai pribumi. Jadi kalau pribumi itu tidak mau bayar upeti kepada penjajah Belanda, dibunuh. Bahkan banyak wanita-wanita pribumi diperkosa oleh laskar-laskar Cina yang sering disebut dengan laskar Cina Poh Antui. Nah, kemudian zaman Orde Lama orang Cina di Indonesia jadi PKI, ya kan? Nah, zaman Orde Baru perampok ekonomi, zaman Orde Baru. Nah, sekarang zaman reformasi Cina berkuasa, ya kan? Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 80% ekonomi di Indonesia sudah dikuasai Cina. Tidak hanya ekonomi, tanah, 80% tanah se-Indonesia sudah dimiliki Cina. Pribumi hanya 20%. Gitu. Ini nyata. Bukan rahasia lagi.